Setiap peristiwa yang kita alami itu tidak terjadi secara kebetulan. Apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Itu semua sudah ada di dalam blueprint kehidupan kita masing-masing. Kita masing-masing pernah memiliki pengalaman yang dramatis. Ada peristiwa-peristiwa yang unik yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Itu bisa hal yang menggembirakan, bisa yang menyedihkan. Yang menggembirakan misalnya waktu pemuda misalnya melamar pacarnya untuk mau menjadi istrinya dan diterima, itu hal yang menggembirakan. Istri hamil, anak lahir, atau anak kita diterima di perguruan tinggi negeri, anak diterima pertama kalinya bekerja di perusahaan. Itu hal-hal yang menggembirakan. Tapi ada juga yang menyedihkan. Itu bisa seperti istri tiba-tiba meninggal, atau suami meninggal, atau anak yang baru lahir meninggal, atau orang tua kecelakaan dan kakinya patah. Abang teman saya selalu gagal mencari pasangan hidup. 4 kali dia berkenalan dengan gadis, tetapi setiap kali ia melamar gadis itu selalu gadis itu menolak. Kerabat dekat saya berencana mau menikahkan anaknya. Gedung di booking, biaya-biaya untuk pesta juga udah disiapkan. Catering sudah dibayar sebagian down paymentnya. 2 minggu sebelum hari H atau hari perkawinan, anaknya tiba-tiba meninggal. Salah satu kisah yang dramatis dan menyedihkan disajikan oleh sinetron Cinta Melodi. Nah, ini mungkin fiktif ya. Kepingan-kepingan kisah itu besar kemungkinan terjadi atau dialami oleh banyak orang. Nah, sinetron itu dibintangi oleh Randy Pangalila yang berperan sebagai Elang dan Chelsea Olivia yang berperan sebagai Melody. Elang dan Melody saling mencintai, tetapi hubungan mereka tidak disukai oleh ibunya Elang. Elang berusaha agar Melody menjadi istrinya, tetapi dalam kisah itu mereka tidak pernah menjadi pasangan suami istri yang diharapkan. Dian Sastrowardoyo di dalam percakapan dengan Denny Sumargo mengisahkan perjalanan spiritualitasnya. Dian Sastro berganti keyakinan dari Katolik menjadi Islam. Ayahnya beragama Buddha, ibunya beragama Katolik. Tetapi dalam perjalanan spiritualitasnya, Dian Sastro tidak mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofisnya mengenai keyakinannya. Dia mencoba mencari jawaban dari tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tetapi ia tidak mendapatkan jawaban. Satu kali ia mendengarkan sebuah ceramah dari tokoh agama Islam. Setelah mendengar ceramah daripada tokoh agama Islam itu, ia merasa mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan filosofisnya, terhadap keyakinannya. Ia akhirnya berganti keyakinan. Ia akhirnya menjadi pengikut agama Islam. Tetapi yang terjadi sebaliknya adalah pada diri Asmiranda yang tadinya beragama Islam menjadi beragama Kristen. Orang tuanya beragama Islam. Tapi dalam perjalanan spiritualitasnya, ia menemukan Tuhan di dalam agama Kristen. Yang membuat kisahnya lebih dramatis adalah Asmiranda dan Jonas Revano menikah dengan cara Islami. Kemudian mereka membatalkan perkawinan. Kemudian menikah lagi dengan cara Kristiani. Dalam percakapan dengan Daniel Mananta, Asmiranda dan Jonas Revano mengisahkan bahwa pada saat mau menikah, pada hari H, uang untuk biaya pernikahan mereka di Singapura belum ada. 15 menit sebelum jadwal, tante daripada Jonas Revano memberikan bantuan, mengirimkan uang cukup untuk biaya pernikahan. Pengalaman dramatis bisa mengisi atau membentuk mindset tergantung kepada pelajaran yang kita petik dari pengalaman itu. Apakah kita mengambil pelajaran yang benar atau pelajaran yang salah? Kalau pelajaran yang benar dipetik, itu akan berakibat baik bagi kita. Tapi kalau pelajaran yang dipetik adalah salah, itu akan berakibat buruk. Kalau kita menceritakan kisah atau pengalaman dramatis itu kepada orang lain dan pelajaran yang kita petik kita ceritakan juga, orang lain akan bisa memetik pelajaran dari pengalaman kita. Kalau yang kita sajikan adalah yang benar, itu akan berdampak benar bagi mereka. Kalau yang disajikan adalah pelajaran yang salah, itu berdampak yang salah kepada mereka. Tergantung bagaimana kita menginterpretasi pengalaman hidup yang dramatis yang terjadi dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang termasuk public figure,
pengalaman-pengalaman dramatis mereka bisa mempengaruhi fans mereka atau siapapun yang mendengar kisah mereka. Kalau pelajaran yang dipetik adalah baik, nah itu bisa berdampak baik pada yang mendengar. Tapi kalau yang diambil adalah pelajaran yang salah, itu bisa berdampak buruk kepada orang yang mendengar. Di Eropa pernah muncul seorang filosof namanya Immanuel Kant. Dia lahir pada abad ke-18. Salah satu falsafahnya mengatakan, Tuhan itu tidak dapat diketahui. Rasio kita, rasio manusia, tidak mungkin mengetahui Tuhan. Gara-gara falsafah ini, banyak bangsa Eropa meninggalkan Tuhan. Pengalaman-pengalaman memberikan sumbangsih terhadap pembentukan mindset. Tergantung bagaimana kita menginterpretasi pengalaman itu. Kenapa terjadi perdebatan? Apa yang terjadi dalam pikiran saat orang berdebat? Ini akan kita bahas pada episode berikutnya. Silakan membagikan video ini kepada teman, kasih komen dan subscribe.